Seorang pedagang yang sesumbar berbohong pada klaim brosur produk dapat dituntut secara pidana karena dianggap melakukan iklan menyesatkan. Hal itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Iklan menyesatkan adalah iklan yang memberikan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan terkait spesifikasi barang, harga, kegunaan, khasiat, kondisi, dan jaminan yang tidak benar. Namun anehnya, informasi dan janji-janji palsu dalam kampanye, baik yang diucapkan atau dicantumkan dalam pamflet, selebaran, baliho, spanduk, tidak dapat dipidanakan. Mungkin kontrak politik tidak bisa dipidana, namun rakyat bisa mencari cara lain untuk menghukum politisi yang ingkar janji. Dengan cara ini, diharapkan tidak lagi main-main dengan janji politik saat kampanye. Mungkin ide ini terdengar agak berlebihan dan kontroversial. Jika ada pria yang berjanji menikahi wanita, ternyata ia ingkar janji, dapat dianggap sebagai penipuan jika dilakukan dengan maksud mengambil keuntungan diri sendiri atau keuntungan bagu orang lain dengan cara melawan hukum. Misalkan, menggunakan nama palsu, mengaku memiliki jabatan tertentu ternyata bohong, atau rangkaian kebohongan lainnya. Terlebih jika pria tersebut telah mengambil keuntungan material dari wanita tersebut, misalkan berhubungan badan, menghamili. Maka penipu seperti ini bisa dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Namun anehnya, tidak ada konsekuensi hukum apapun jika berbohong atau tidak memenuhi apa yang dijanjikan dalam kampanye. Oleh karena itu, dengan entengnya siapapun bisa berjanji selangit dalam kampanye pemilihan umum atau pilkada atau pemilihan kepala desa. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa alasan mengapa politisi atau calon pejabat publik tidak perlu bertanggung jawab secara hukum jika tidak menepati janji kampanye mereka, dikarenakan hal sebagai berikut. Katakanlah konstituen atau pemilih yang merasa tertipu dengan janji palsu kampanye bisa disebut sebagai korban, maka korban dianggap tidak dirugikan apapun, kecuali sudah capek-capek datang ke TPS untuk mencoblos. Janji-janji kampanye tidak bisa dipidana karena tidak ada kerugian material yang diambil dari korban, kecuali hanya diminta untuk memilih. Calon pejabat publik tidak membujuk korban untuk membeli sesuatu, tidak membujuk untuk mengeluarkan uang, kecuali hanya memilih dirinya menjadi pejabat publik. Apa ia segitu nggak berharganya tindakan rakyat ketika disuruh memilih? Cuman disuruh datang ke TPS dan mencoblos. Apa ruginya disuruh mencoblos? Nggak diambil hartanya kok. Padahal, setelah ia terpilih menjadi pejabat publik, misalkan terpilih jadi presiden, ia diberi wewenang yang luar biasa, diberikan kepercayaan oleh rakyat kepada presiden, dipercayakan mengelola tanah yang luas berikut segala kekayaan tambang yang nilainya jutaan triliun. Seorang presiden mendapat kepercayaan berupa ketundukan ratusan juta warga negara, salah satunya dalam bentuk taat membayar pajak. Apa ini tidak bisa disebut diambil hartanya? Belum lagi ketundukan segenap aparatur negara yang siap diperintah oleh seorang presiden. Imbal balik berupa kepasrahan warga yang menitipkan keselamatan. Dan nasib dirinya, keluarganya di tangan presiden, sebenarnya kepercayaan yang diberikan ini jauh-jauh lebih besar, tak terkira nilainya dibandingkan dengan imbalan uang dalam transaksi jual-beli. Namun semuanya itu tidak dianggap sebagai relasi timbal balik yang berharga. Logika bahwa mencoblos itu sesuatu perkara yang sepele sangat berbahaya. Rakyat hanya menganggap sekadar hajatan rutin 5 tahunan, yang penting nyoblos biar enak dilihat orang. Mau milih siapa aja sama aja, toh nggak ngaruh dengan kehidupan dirinya. Siapapun yang dipilih toh tidak merubah nasib dirinya. Makanya dia tidak merasa perlu capek-capek memikirkan siapa yang mau dipilih. Dengan logika ini, nggak penting calon yang gimana-gimana, cukup lihat mana yang terbanyak dipilih orang, dia ikut.
Nggak usah repot mikir politik. Apa kata orang itu bagus ya, dia ikut milih. Apa yang kata orang calon itu jelek, dia percaya saja. Sebagian orang juga malu jika sampai memilih jagoan yang ternyata kalah. Kalau semua masyarakat Indonesia menganggap mencoblos adalah perkara sepele dan menentukan pilihan hanya berdasarkan apa kata ikut-ikutan orang saja, maka semua paslon akan dengan entengnya mengumbar janji palsu. Tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dibesar-besarkan. Toh itu hanya gimmick dan lipstik selama kampanye. Biasa aja. Maka sang calon pejabat publik juga dengan entengnya berbohong. Karena tahu sama tahu masyarakat tidak akan protes pagi bilang tempe, siangnya jadi kedelai. Kalau diteruskan seperti ini, akan hancur bangsa ini. Demikian pula setelah ia berkuasa menjadi pejabat negara dan pejabat publik, tidak bisa dipidana atas kebijakan yang diambil. Karena sebuah kebijakan tidak dapat dipidanakan. Bahkan, bila kebijakan tersebut merugikan keuangan negara atau menyengsarakan rakyat, walaupun belakangan terbukti kebijakannya tersebut adalah salah dan gegabah, tetap tidak dapat dipidanakan, kecuali terbukti memerintahkan pelanggaran HAM berat atau melawan hukum. Kalaupun benar, seringkali hal itu sulit dibuktikan, dan yang dihukum adalah pelaksana di bawahnya. Menurut mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kala, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, seorang pejabat negara bisa melakukan diskresi atau keputusan mengambil suatu kebijakan. Apabila di kemudian hari kebijakan yang diambil itu dianggap merugikan keuangan negara pun, hal tersebut bukan merupakan tindak pidana. Jelas merugikan keuangan negara, tapi kok tidak bisa dipidana? Kalau gitu, bikin aja kebijakan coba-coba trial and error. Toh kalau salah juga enggak apa-apa kan? Janji-janji politik selama kampanye tidak dapat dituntut karena hanya diucapkan oleh capres atau cawapres atau caleg pada masa kampanye. Sementara pemilih tidak mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi sebagai timbal balik dari janji politik tersebut. Bahkan pemilih pun tidak wajib membuktikan dirinya akan memilih calon tersebut. Maka sebenarnya kedua pihak tidak ada ikatan apapun. Pemilih bebas untuk percaya atau tidak percaya pada janji-janji tersebut. Pemilih juga tetap bebas memilih siapapun. Artinya, kalau pemilih yang memutuskan untuk percaya pada janji-janji kemudian memutuskan untuk memilih kandidat tersebut, itu adalah resikonya sendiri. Jika belakangan kemudian merasa tertipu karena kandidat yang dipilih ternyata ingkar janji, maka itu adalah salahnya sendiri. Kenapa percaya pada janji manis sang kandidat? Ma'mun Masduki merupakan salah satu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengurus kasus gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh Boni Hargens dan 71 orang lain terhadap SBYJK atau Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saat itu Presiden Yudhoyono dituduh tidak memenuhi janji politiknya. Oleh hakim diputuskan bahwa kegagalan Presiden Yudhoyono dalam memenuhi janji kampanye tidak bisa dianggap prestasi karena ketidakberhasilan janji politik sulit dibuktikan sebagai kesengajaan untuk menipu sehingga tidak bisa menjadi sengketa hukum. Demikian pula, janji politik tidak memenuhi definisi janji dalam konteks hukum perdata. Dalam hukum perdata, definisi perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu hal di mana di situ ada hubungan timbal balik, masing-masing pihak ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Sama-sama melakukan sesuatu dalam rangka kerjasama untuk menghasilkan atau mencapai suatu tujuan. Sementara dalam hubungan antara capres-cawapres-caleg dengan pemilih, tidak ada perjanjian dan saling mengikat kedua pihak, di mana masing-masing pihak dituntut melakukan sesuatu atau memenuhi suatu prestasi tertentu. Tidak ada kewajiban kejujuran bagi politisi, kecuali melakukan suatu hal yang memiliki ancaman hukuman, misalkan sumpah palsu, identitas palsu, menggunakan dokumen palsu,
atau melakukan kontrak hutang piutang pribadi dengan pihak ketiga atau tindak kriminal yang dilakukan langsung oleh dirinya seperti memukul, menganiaya, menculik, dan sebagainya. Contohnya Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ke-42, dihadapkan pada proses pemakzulan atau impeachment oleh DPR Amerika pada tahun 1998 karena terbukti berbohong di bawah sumpah tentang skandal dengan Monica Lewinsky. Meskipun Clinton tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden, ia didenda sebesar 90.000 US dollar oleh hakim federal karena memberikan kesaksian palsu. Park Geun-hye, Presiden Korea Selatan ke-18, dipecat oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tahun 2017 setelah terlibat dalam skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan sahabatnya, Choi Soon-sil. Park dituduh berbohong kepada publik tentang perannya dalam skandal tersebut dan juga mengabaikan tugas-tugas kenegaraannya. Park kemudian dijatuhi hukuman penjara 25 tahun dan denda sebesar 20 miliar won. Kalaupun presiden atau wakil presiden melanggar hukum, konsekuensi paling maksimal adalah pemakzulan atau impeachment, yaitu diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai. Proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dari jabatannya hanya bisa dilakukan oleh MPR atas usul DPR melalui sidang istimewa MPR. UUD 1945 yang asli sebelum amandemen hanya menyebutkan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR dengan alasan yang ditentukan oleh MPR. Hanya dalam Tab MPR No 3 Romawi /MPR/1978 dinyatakan bahwa MPR dapat menyelenggarakan sidang istimewa jika presiden dianggap telah melanggar haluan negara. Tidak diatur secara jelas bagaimana mengadili dan membuktikan kesalahan presiden. Impeachment baru diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, versi amandemen reformasi, khususnya pada pasal 7A dan 7B, yaitu harus melalui proses pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus apakah tuduhan DPR tentang pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden memiliki landasan konstitusional dan terbukti bersalah atau tidak. Sebelumnya, DPR harus menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan presiden dan atau wakil presiden. Setelah DPR merasa yakin mereka bersalah, harus menggunakan hak menyatakan pendapat untuk membawa presiden dan atau wakil presiden diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sejarah Indonesia, ada 2 presiden yang pernah dimakzulkan sebelum sampai akhir masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno dan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, tapi bukan karena tidak menepati janji. Ada yang menganggap Presiden Soeharto dimakzulkan, namun yang benar, Soeharto mengundurkan diri bukan melalui proses pemakzulan. Pengunduran dirinya karena dipaksa oleh masyarakat yang menduduki gedung DPR dan MPR di Senayan karena situasi negara sudah krisis dan keos dan semua menteri di kabinet mengundurkan diri. Pemakzulan bukan barang aneh dan terjadi di negara lain. Dilma Rousseff, mantan Presiden Brasil yang menjabat Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, menjadi presiden pertama di dunia yang 2 kali dimakzulkan oleh DPR AS. Pemakzulan pertama karena menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres terkait skandal Ukraina. Pemakzulan kedua kalinya karena dituduh menghasut pemberontakan terhadap pemerintah Amerika terkait klaim kecurangan pemilu 2020. Karena seringkali janji kampanye tidak ditepati oleh kandidat, maka sejak pemilu 2004 dipelopori upaya melakukan kontrak politik dengan kandidat yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab politisi agar tidak seenaknya mengumbar janji. Namun kontrak politik tidak dapat dianggap sebagai perjanjian hukum yang sah yang dapat digugat jika diingkari oleh politisi. Hal ini karena kontrak politik tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata.
Ada caleg yang berani menandatangani kontrak politik, berjanji memberikan seluruh gajinya untuk rakyat. Namun tetap saja kontrak politik itu akhirnya tidak dipenuhi dan tak ada bisa dituntut. Kontrak politik ternyata tidak bisa mencegah kebohongan politisi, tetapi paling tidak secara moral atau etis, konstituen dapat menagih janji politisi melalui mekanisme sosial dengan cara kritik kepada politisi melalui media sosial atau demonstrasi, mengawasi kinerja politisi melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau komunitas. Kontrak politik ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Ibnu Khaldun, ahli sosiologi sejarawan sekaligus penjelajah Muslim, dalam kitab karyanya berjudul Muqaddimah, menyatakan bahwa bai'at adalah perjanjian antara rakyat dengan pemimpinnya. Bai'at bisa tertulis, bisa juga lisan. Melalui mekanisme bai'at inilah pemimpin terpilih dilantik dan disumpah di hadapan rakyat. Dalam sistem barat juga dikenal konsep kontrak sosial seperti dikemukakan Jean-Jacques Rousseau. Teori kontrak sosial Rousseau menekankan pentingnya perjanjian antar masyarakat dengan penguasa. Kenyataannya rakyat banyak yang lupa dan lebih parahnya malah tidak tahu menahu ada janji-janji kandidat saat kampanye dulu. Karena tidak mengikuti berita politik dan lebih fokus nonton sinetron dan tiktokan, maka apapun itu tetap lebih baik dibudayakan keberanian capres-cawapres maupun caleg maupun calon kepala daerah untuk menandatangani kontrak politik, kalau perlu dalam bentuk billboard yang dipasang di alun-alun, sehingga setiap hari rakyat yang lewat bisa membaca dan ingat janji-janji politik tersebut. Kalau perlu harus dipaksa menandatangani di atas billboard. Jangan lagi janji politik di atas kertas karena akan masuk laci dan dilupakan. Apa yang diperjanjikan oleh kandidat jangan bersifat normatif karena susah pertanggungjawabannya. Janji politik harus sesuatu yang terukur dan mudah membuktikan terpenuhi atau tidaknya. Mungkin kontrak politik tidak bisa dipidana, namun rakyat bisa mencari cara lain untuk menghukum politisi yang ingkar janji. Misalkan politisi ditantang keberaniannya untuk menyatakan sendiri secara tertulisakan akan bersedia dimakzulkan atau bersedia mengundurkan diri jika tidak sanggup memenuhi janji dalam kontrak politik tersebut. Jika rakyat tidak mau lagi dibohongi, harus semakin tegas kepada politisi. Hanya kandidat yang berani menandatangani kontrak politik di atas billboard di alun-alunlah yang serius dengan janjinya dan layak dipilih. Selain dipasang di billboard di alun-alun, kontrak politik atau janji politik ini juga harus diseremonialkan dan disakralkan, diresmikan secara nasional dengan cara dibacakan pada saat pengambilan sumpah jabatan di hadapan DPR dan MPR. Poin-poin janji politik menjadi bagian yang dimasukkan dalam sumpah jabatan, di mana pejabat negara mengucapkannya di bawah sumpah kitab suci sesuai agamanya. Dan terakhir, poin-poin janji politik ini harus diakhiri dengan ucapan, apabila saya tidak memenuhi janji ini, maka saya bersedia dimakzulkan atau mendapat sanksi sesuai ketetapan Mahkamah Konstitusi. Dengan cara ini, diharapkan tidak lagi main-main dengan janji politik saat kampanye. Tentu saja, aturan tata cara pelantikan dan sumpah jabatan ini harus dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. Misalkan ditambahkan dalam pasal Undang-Undang Pemilu, mungkin ide ini terdengar agak berlebihan dan kontroversial. Namun sekali lagi, ini adalah ide dan saran guna perbaikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban seorang pemimpin. Karena apa yang diembankan dan diamanatkan adalah sesuatu yang luar biasa berat, menyangkut nasib ratusan juta warga negara dan eksistensi bangsa ke depannya. Paling tidak, dengan cara ini kita bisa mengukur kesungguhan dan keseriusan politisi dengan janji-janjinya. Diharapkan paslon dan caleg berfikir 1000 kali untuk main-main dengan janji kepada rakyat, apalagi jika berniat menipu dan mengingkari kontrak politik dengan rakyat. Hal ini juga sekaligus kode keras kepada politisi bahwa pemilu kali ini rakyat tidak mau lagi dibodoh-bodohi dan rakyat tidak mau dibohongi.